Halo, assalamualaikum. Masih sama gue lagi di sini. Sekarang mau ngomong apa? Sekarang mau ngomong fisika gitar. Fisika gitar. Fisika gitar kayak gimana? Fisika gitar. Oke. Kalau gitar open string di senar 6. Open string di E. Senar 6. Tapi kalau kita pencet setengah tahan setengah di fret 12 senar 6, masih E juga notnya, tapi satu oktav lebih tinggi, atau suaranya beda kayak kalau open string biasa E. Kalau lihat ini, kalau di terminologi musik namanya natural harmonics. Natural harmonics. Oke. Jadi suaranya lebih agak bell-like, agak singing. Nah, natural harmonic itu nggak di semua fret dia bisa bunyi, cuma di beberapa titik-titik kayak di fret 12. Di fret 5, fret 7. Oke. Contohnya kayak misalnya di lagu Mr. Big, ini ditune di F dulu. Contoh kayak di lagunya Mr. Big, intro dia pakai natural harmonic yang ini, intro ini. Nah, di sini natural harmonicnya. Gini. Ya, ini natural harmonic. Jadi dia main di fret 7 sama fret 12. Jadi dia nggak open string. Natural harmonic nggak akan bunyi di semua fret. Jadi fret-fret tertentu. Jadi kalau misalnya kita salah pencet fretnya, dia nggak bunyi. Di titik tertentu yang tadi bunyi. Oke. Jadi mesti dipelajari titiknya. Nah, ini ada fisikanya. Jadi gini. Ini sebenarnya standing wave. Hubungannya antara gitar sama fisika. Kenapa dia bisa bunyi? Hubungannya natural harmonic di terminologi musik, di dalam fisika itu sebenarnya kenapa? Apa korelasinya? Jadi kalau ini anggaplah ini posisi 1 ya. Open string tuh kayak yang ini. Jadi dia lambdanya itu setengah gelombang. Tahu kan kalau standing wave itu lambda sama dengan 2L. Nah, jadi dari sini
Gini ya, dari tadi mestinya begini ya. Nah, dari sini ke sini itu namanya L. Panjang senar gitu. Di sini anggaplah ini dawai gitar ya, senar. Nah, 1 lambda itu sama dengan 2L. Berarti satu gelombang standing wave itu 2L. Nah, kalau ini kan setengah L nih. Satu gelombang itu satu bukit, satu lembah. Jadi, kalau di sini buat mendapatkan satu gelombang kan kita mesti ada notes di tengahnya. Simpul tengah. Jadi, kira-kira kayak gini gambarnya. Nah, ini satu gelombang, satu bukit, satu lembah. 1 lambda, 2L. Ini berarti kan ini, kalau yang ini setengah L. Yang ini 2L. Oke, jadi L-nya ada 2. Nah, hubungannya apa sama harmonik itu? Nah, sekarang kalau misalnya second harmonic, third harmonic, dia biasanya sini. Gini. Dan seterusnya. Nah, kalau di gitar itu, kenapa dia bisa bunyi di tengah ini? Asumsinya ini kan panjang dari ujung ke ujung nih. Ya. Dari neck nih. Ini kan dari sini ke sini. Oke. Nah, di tengah ini supaya dapat satu gelombang itu berarti tengah-tengahnya senar itu ya di fret 12. Makanya di fret 12 kalau open string ini setengah L, kalau 1 lambda makanya bunyi. Nah, kenapa dia nggak bisa bunyi kalau di fret-fret tertentu aja bisa bunyi? Nah, ini sebenarnya korelasinya sama fret-fret di gitar itu. Jadi kayak sebenarnya ini 1 lambda 1 lambda. Nanti gue gambarin di komputer. 1 lambda dan seterusnya. Nah, ini kalau di standing wave natural harmonic tuh adanya di sini nih, di titik-titik ini nih. Sini. Ini kayak ini kan fret 12. Fret 12 kenapa? Asumsinya ini dari ujung sini sampai dari neck sampai bridge ini kan senar. Tengah-tengahnya itu pada saat dawai dipetik kan dia bergetar. Kalau kita press di tengah-tengah dawai jadi satu gelombang penuh. Inilah natural harmonic di sebelah sini nih. Secara fisikanya begitu. Nah, makanya hanya di titik-titik tertentu dia bisa bunyi natural harmonic. Contoh, misalnya kayak gini, posisi kayak gini, 1,5 gelombang kan? Satu gelombang kan dari sini, satu bukit, satu lembah, ya kan? Terus ada bukit lagi. Berarti satu gelombang sini, bukit, satu lembah kan satu gelombang. Ini berarti kalau kayak begini 1,5 gelombang. Nah, nada harmonik di gitar bunyinya di titik-titik sini, di fret sini sama di fret sini. Nah, kalau misalnya 2 gelombang penuh, contoh kayak begini, satu bukit, satu lembah, satu bukit, satu lembah. Nah, natural harmonics di terminologi musik, dia akan bunyi di titik-titik ini. Titik ini. Oke. Nah, itu tadi titik-titiknya di fret tertentu. Jadi nggak semua fret. Jadi kalau misalnya makanya kalau misalnya ini aja anggap fret 12, terus misalnya press di sebelah sini, di fret berapa? Fret 10 misalnya, atau fret 3 atau fret berapa, dia nggak akan bunyi. Harmoniknya nggak bakal bunyi kayak ringingnya gitu, nggak bunyi. Kira-kira kayak begitu. Ya. Nah, kalau tadi kan natural harmonic ya. Natural harmonic kayak ini tadi di sini. Nah,
Sebenarnya ada juga selain natural harmonic namanya artificial harmonic. Tapi cara bunyinya mungkin kayak begini. Kayak misalnya kita main di fret berapa? Fret 5, senar 3. Terus jadi pakai caranya ngepick pakai jempol terus ditahan pakai telunjuk. Jadi kayak gini. Kalau biasa kan di pick biasa kan gini. Itu namanya artificial harmonic. Jadi pas lo pick, lo tahan pakai telunjuk nih. Kira-kira kayak begitu. Atau ada juga picking harmonic. Kalau picking harmonic jadi kayak kalau di gitar listrik mungkin lebih kedengeran ya. Kalau di sini jadi abis lo ngepick, senarnya tempelin di ujung jempol sini. Jadi kayak misalnya kalau ini kan biasa. Nah, kayak gitu tuh. Oke lah kalau begitu. Kira-kira begitulah hubungannya, korelasi antara terminologi musik yang namanya natural harmonic sama teori fisika di standing waves. Jadi standing waves jadi gelombang, teori gelombang. Kalau di fisika teori gelombang tadi ya setengah gelombang, satu gelombang, lambda L sama dengan apalah itu ya. Nggak usah terlalu detail ngebahas teori gelombangnya, cuman kasih tahu korelasi antara fisika sama gitar. Nah itu tadi jadi summary-nya. Kalau di teori gelombang tadi kan satu gelombang atau setengah gelombang gitu, jadi L, jadi ini L. Jadi gue recap lagi summary-nya. Jadi misalnya teori gelombang ini adalah L dari ujung ke ujung L. Oke, ini setengah lambda karena kan cuma satu bukit doang. Kalau di tengahnya notesnya kalau mau bikin satu gelombang penuh, jadi satu bukit, satu lembah, satu gelombang penuh, berarti kan anggap aja ini L-nya dari ujung ke ujung, ngambil tengahnya itu di fret 12. Itu satu gelombang penuh. Nah, tapi di terminologi musik kalau kita nggak, makanya ini titik-titik spesial itu yang menjadi satu gelombang penuh atau satu setengah gelombang atau dua gelombang, makanya bunyinya jadi lebih kayak bunyi bell like gitu, seperti bell. Nah itulah tadi teori gelombang, korelasinya sama fisik sama gitar. Oke, thank you. Assalamualaikum, selamat malam.